Ya, Mas Hermawan, biar pemerintah tidak santai aja, menghimbau saja. Kalaulah kondisi seperti ini, bisa naik berapa persen jumlah pasien positif corona di seminggu sebelum Lebaran, di hari Lebaran dan setelahnya? Ini yang pasti Indonesia belum melewati titik kritis. Ini masih terjadi replikasi kasus atau reproduksi kepada orang lain, sehingga belum mencapai titik puncak saat sekarang ini. Kita tidak mau mengungkapkan di depan publik sebenarnya, tetapi kemungkinan besar bulan depan, minggu kedua Juni akan terjadi lonjakan kasus yang cukup besar. Jadi sekarang ini hemat saya PSBB tidak boleh ditiadakan, harus tetap dilaksanakan, coveragenya dibuka lebar, cuman di intervensi spesifik di daerah berbeda-beda. Gubernur Jawa Barat, tadi Wakil Gubernur mengatakan di Jawa Barat itu bentuk PSBB proporsional. Kabupaten Kerawang menerjemahkannya PSBB tersegmentasi. Tandanya apa? New normal itu harus diartikan bukan kembali kepada kenormalan lama atau bukan turn back to old normal, tetapi new behavior, new culture. Jadi kita ini harus siap dalam tahun-tahun depan itu terbiasa menggunakan masker, terbiasa menjaga jarak, terbiasa cuci tangan dan hidup bersih dan sehat, sehingga ke depan ini kita betul-betul maraton, tapi sekaligus kita bisa memperlambat laju kenaikan COVID-19 ini. Nah, ini yang paling penting buat saya, dan harus betul-betul pemerintah kembali menegakkan, jangan sampai tenaga kesehatan yang tersakiti. Mudah-mudahan tidak tersakiti, kira-kira begitu. Pak Wagub, ini kemudian dikatakan Mas Hermawan begini, nah sudah siap tidak Jawa Barat jikalau kemudian terjadi lonjakan kasus, karena memang ada beberapa wilayah yang melakukan sholat Idul Fitri, pasar-pasar masih ramai, bagaimana? Ya, sebenarnya kalau Jawa Barat hari ini, dari 135 rumah sakit yang disediakan, itu bednya yang diisi cuma 30%. Kemudian UGD cuma 5% dan ICU 3%. Artinya sudah ada berita gembira untuk Jawa Barat. Tetapi kemarin juga Pak Gubernur menyatakan bahwa ini yang menjadi tantangan besar adalah Idul Fitri ini. Oleh karena itu, kemarin menegaskan untuk diperketat kembali, tetapi ini tetap Bupati dan Wali Kota yang membuat sebuah aturan dan yang lainnya. Jadi, ya. Pak Wagub, terima kasih banyak. Mungkin ke Dr. Dewi, kita tidak berbicara mengenai salah benar peraturan, tapi jikalau memang kemudian saya bertanya, pasar ketika sholat Idul Fitri aman tidak dengan paparan COVID-19? Bagaimana? Ya, karena kita kan virus ini masih ada di mana-mana. Jadi seperti tadi bahwa harus kita menjaga soal, kalau bisa itu tadi social distancing harus tetap dijalankan, physical distancing terutamanya, jangan dengan menjaga jarak, memakai masker yang benar. Kemudian kita juga harus mencuci tangan sebelum memegang area muka, itu penting. Artinya kalau kita misalkan tadi banyak daerah-daerah yang terbuka, yang menjadi banyak kerumunan massa, mesti diwaspadai, karena itu tadi kita masih diincar istilahnya. Jadi virus itu masih dia akan melihat mana yang orang dengan daya tahan tubuh yang rendah dan tidak mentaati soal physical distancing, soal tidak hand hygiene yang tidak benar, kita bisa terinfeksi. Ya, itu menambah kasus nantinya, seperti yang tadi Pak Hermawan sampaikan. Ya, kita harus bisa menjalankan apa yang disampaikan oleh gugus tugas dalam hal ini adalah termasuk yang tidak mudik, kemudian kita juga harus menjaga keamanan untuk kesehatan diri kita sendiri. Iya, aturan sudah ada, ini tergantung kitanya kemudian melaksanakan ya. Dr. Dewi, terima kasih banyak. Mas Jadi Hermawan, berdampingan bukan berarti bersahabat. Baik, malah kita kemudian semakin waspada ya, karena corona ada di mana-mana. Betul sekali, Mbak. Terima kasih Mas Hermawan, terima kasih Pak Wagub atas waktunya, terima kasih Dr. Dewi. Sekali lagi ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.